Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون. Di hari kiamat nanti tidak ada gunanya harta dan tidak ada pula manfaat anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Semoga yang hadir ini insya-Allah senantiasa dalam rahmat, lindungan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini kita masih sehat walafiat lahir dan batin. Di saat orang banyak yang sakit sekarang, alhamdulillah kita masih sehat. Dan kita masih bisa hadir ke masjid di saat orang masih banyak yang tertidur lelap. Alhamdulillah. Dan kita masih bisa hidup di saat orang banyak yang sudah meninggal dunia. Bahkan baru-baru saja kita dengar tuan guru kita, termasuk juga orang tua dari Ustadz Dr. Fahri, seberang jalan berarti enggak, Jalan Kopi, meninggal dunia. Allah masih beri kita kehidupan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita melanjutkan kajian hati kita karena masih panjang cerita hati ini. Kemarin atau bulan yang lalu sudah sampai hati yang sakit. Hati yang sakit dia ada dua, ada hati yang sakit, ada sakit hati. Mana yang betul nih? Hati yang sakit atau sakit hati? Kalau sakit hati itu beda dengan hati yang sakit. Kalau sakit hati itu kecewa, kesal, itu sakit hati. Boleh tidak kita sakit hati Bapak Ibu? Boleh. Sepakat boleh enggak? Rasul saja pernah sakit hatinya.
pernah kesal. Apa contohnya Rasul pernah sakit hatinya? Selesai perang Uhud, di bukit Uhud, satu-satunya perang yang dipimpin oleh Rasulullah dari 12 peperangan, hanya perang Uhud yang mengalami kekalahan. Jadi walaupun Nabi, Bapak Ibu, jangan kira kita mengatakan mutlak. Tidak, Nabi itu tidak absolut. Yang absolut itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi manusia biasa, mengalami kekalahan. Nabi terluka. Nabi itu tidak kebal. Jadi jangan bilang kebal itu dalam Islam, diajarkan dalam Islam. Tidak ada ajaran Islam itu kebal. Kalaulah kebal ada dalam Islam, maka semua Rasul pada kebal, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Zakaria mati dibunuh, dibelah badannya di dalam pohon. Berarti Nabi Zakaria tidak kebal. Rasul patah gigi rahangnya, terluka tubuhnya, tandanya Nabi tidak kebal. Kalau kebal, maka tertutuplah pintu syahid. Nah, rugi orang kebal itu sebenarnya. Tak bisa mati syahid dia. Waktu perang Uhud selesai, salah satu sahabat Nabi termasuk paman Nabi, yaitu Hamzah radhiyallahu an, syahid di medan perang. Tergeletak di atas tanah di depan Rasulullah yang sedang terluka dan tak berdaya. Datanglah seorang perempuan membawa pisau tajam, kemudian mendekati Hamzah dan kemudian mencabik-cabik perut Hamzah dengan pisau di depan Rasulullah. Kemudian diambil isi perut Hamzah oleh perempuan itu. Lalu kemudian dikulumnya jantung Hamzah. Siapa perempuan itu? Siapa? Hindun. Hindun mengulum jantung Hamzah dengan lumuran darah. Berapa sadisnya itu kan, manusia sudah seperti hewan, tapi kemudian dimuntahkan lagi di depan Rasulullah. Selesai perang Uhud, waktu berganti masa bertukar, Hindun dapat hidayah, masuk Islam. Jadi Hindun itu rupanya masuk Islam, bersyahadat, dan kemudian menemui Rasulullah. Pakai cadar, hanya nampak mata saja. Tapi Nabi tahu suaranya, hafal Nabi suaranya. Ketika dia berbicara, Nabi bertanya, "Wahai perempuan, benarkah engkau Hindun?" "Benar ya Rasulullah, dan saya sudah masuk Islam dan saya sudah bertaubat." Rasul memalingkan wajahnya, tak mau lagi melihat Hindun. Kenapa? Karena terbayang oleh Rasulullah bagaimana kejamnya Hindun mencabik-cabik perut paman Rasulullah. Sakit hati Nabi. Tapi Nabi tidak dendam. Itu beda. Sakit hati dengan dendam itu beda. Kalau dendam membalas kejahatan yang serupa dengan balasan yang serupa atau lebih dari apa yang pernah diperbuat orang kepadanya, itu dendam. Tapi kalau sakit hati masih ingat kekejaman orang, kezoliman orang, itu manusiawi. Orang zolim sama kita, orang pernah mencaci maki kita, kita habis, dijatuhkan harga diri kita, tiba-tiba dia minta maaf. Kalau kita memaafkan, bagus. Tapi melupakan yang susah. Bapak sudah maafkan? Sudah. Tapi tak lupa Ustaz. Itu boleh. Ya enggak? Jadi bagaimana bisa melupakan sakit hati? Tak bisa. Karena kita manusia, terekam dalam memori pikiran dan hati kita.
Jadi Nabi SAW juga pernah sakit hati. Yang tidak boleh itu hati yang sakit. Ada macam-macam sakit hati. Pertama, sakit hati itu namanya ujub. Terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 126. Ujub inilah yang pertama sekali dimiliki oleh iblis laknatullah. Apa itu ujub? Sombong beda. Bangga diri, kagum dengan diri, merasa lebih. Itu ujub, merasa lebih. Jadi orang kaya bagus, malah dianjurkan. Tapi merasa kaya itu yang tak boleh. Itu sakit hatinya itu, berpenyakit hatinya. Menjadi orang baik bagus, tapi merasa baik itu yang tak boleh. Menjadi orang benar mulia, tapi merasa mulia, merasa baik, itu yang tidak boleh. Jadi orang soleh itu dianjurkan, tapi merasa soleh itu penyakit hati. Tidak boleh. Itu ujub. Ujub inilah cikal bakal fazadahumullahu marada. Ditambah oleh Allah penyakit-penyakit yang lain. Penyakit setelah ujub itu otomatis menjadi takabur atau sombong. Timbullah sombong, baru sombong, baru takabur. Kalau ada ujub, kata iblis, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin, ana khairam minhu. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Ana, kata iblis, ana khairam minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Nah, merasa lebih baik itu ujub, lalu timbullah kesombongan. Jadi kalau sudah merasa lebih baik, nanti akan lahir kesombongan. Bapak Ibu, lalu sombong itu apa artinya? Itu ujub. Sombong itu al-mutakabbir qatrul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu kata Rasulullah menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu yang sombong. Kalau merasa itu ujub. Nah, kalau sudah menolak kebenaran, itu yang sombong. Itu ayatnya yang kita sering dengar. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan malaikat-malaikat sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud. Sebenarnya Bapak Ibu, esensi di situ tuh bukan sujud kepada Adamnya, tetapi esensi ayat itu adalah perintah Allah. Perintah itu yang menjadi persoalan. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datang dari Allah. Maka ketika Allah perintahkan, itu berarti kebenaran. Siapa yang menolak kebenaran, dialah orang yang sombong. Iblis menolak. Illa iblis. Semua malaikat taat kepada Allah,
ikut perintah Allah kecuali iblis. Di sinilah iblis kena menolak perintah Allah. Qatrul haqq, menolak kebenaran. Bukan sujudnya ya Bapak Ibu ya, jangan salah paham. Bukan sujud kepada Adam. Ngapain sujud sama Adam? Manusia juga, makhluk Allah juga, sama-sama makhluk. Allah ingin menguji sejauh mana iblis taat kepada Allah. Sejauh mana mau ikut perintah Allah. Diujilah dengan orang yang lebih rendah daripada dia penciptaannya. Adam dari tanah, iblis dari api. Lebih tinggi, tapi mau tak sujud atas perintah Allah? Tak mau dia, gengsi dia. Maka disebut oleh Allah Aba. Aba di situ bukan bapak. Kalau bapak itu Aba alif saksi. Alif saksi itu Aba bisa artinya ayah, bisa bapak, bisa paman. Itu Aba. Kalau alif maksur, Aba itu artinya menolak. Maka iblis Aba wastakbar. Iblis menolak dan sombong. Disitulah baru jatuhnya iblis. Karena sombongnya iblis menolak kebenaran. Wa kana minal kafirin. Allah kafirkan iblis itu. Jadi orang-orang yang sombong itu lama-lama bisa dikafirkan Allah. Hati-hati dengan sombong. Ya. Korun dulu taat beribadah. Umat dan kaum Nabi Musa. Dulu waktu miskin dia taat. Setelah dia kaya dia jadi sombong, dikafirkan Allah. Maka Korun mati dalam keadaan kafir. Walaupun Korun tak pernah mengakui kemurtadannya. Korun tak pernah mengatakan aku keluar dari kaum umat Nabi Musa. Tak pernah. Aku tak pernah mengatakan, Korun tak pernah mengatakan aku ni kafir. Tak pernah. Tapi Allah yang mengkafirkannya. Itu bahayanya kesombongan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari nilai ayat tadi? Yang lainnya, iblis, Bapak Ibu, tidak mau sujud kepada Adam disebut sombong. Bagaimana kalau manusia tidak mau sujud kepada Allah? Nah, logikanya begitu. Kalau iblis masih mending, tak mau sujud kepada makhluk Allah yang lebih rendah ciptaannya darinya, masih ada kegengsian. Tapi kalau manusia tidak sujud kepada Maha Pencipta, Maha segala-galanya, wah itu lebih sombong daripada iblis. Jadi kepada anak-anak bujang kita, anak gadis kita, coba diajak berfikir dia. Kalau kita perintahkan dia melawan-melawan terus banyak alasan, ajak dia berfikir. Nah, iblis itu kenapa diusir oleh Allah dari surga? Karena sombong. Kenapa dia sombong? Tak mau sujud sama Adam. Kan? Tidak mau sujud sama Adam, diusir dari surga. Bagaimana kalau kamu tak mau sujud sama Allah? Suruh dia berpikir. Diajak dia berdialog. Jadi kalau ada anak gadis, anak bujang kita tidak mau solat, ajak berfikir dia. Mana kira-kira lebih sombong? Kamu atau iblis? Kan begitu kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolak kebenaran itulah dikatakan sombong. Hayya 'alas shalah. Azan, panggilan Allah lewat lisan manusia, berarti kebenaran. Hayo solat. 5 kali Allah panggil solat, solat, solat. Tidak mau juga solat. Sombong dia. Lama-lama dia tak solat, dikafirkan oleh Allah. Jadi banyak orang di dunia ini Bapak Ibu mengaku Muslim, dia tak tahu matinya dia kafir di hadapan Allah. Kita saja masih mengakui dia Muslim. Siapa yang mati? Si anu, innalillah, ayo kita solatkan.
Kita saja yang mengakui dia Muslim karena dia tak pernah murtad, tak pernah keluar dari Islam. Tapi Allah mungkin sudah mengkafirkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Nabi tidak mau menyolatkan di antaranya orang yang mati, tapi ketika hidup tidak mau solat. Nabi tak pernah mau menyolatkannya. Baca sejarah. Beberapa golongan, minimal 3 golongan orang yang tidak pernah Nabi mau menyolatkan. Tapi Nabi tidak melarang kita untuk menyolatkan. Nabi tak mau menyolatkannya. Kalau kita terserah. 1, mati ketika hidup tak mau solat. Itu Nabi jauh-jauh tak mau. Kenapa? Sebab dia mati dalam keadaan sombong. 2, orang yang tak disolatkan oleh Nabi, wadain, orang yang mati berhutang. Nabi tak pernah mau menyolatkannya. Jadi kalau ada orang mati berhutang, kita mau solatkan silakan, tapi boleh tak menyolatkan, karena Nabi tidak pernah mau menyolatkan orang yang mati berhutang dan hutangnya tidak dibayar oleh ahli warisnya. Hati-hati berhutang. Makan godok 5 bilang cik. Itu mati hutang. Makan lontong hilang. Tahu sama orang hutang. Yang ketiga, orang yang mati bunuh diri. Qatlun nafsu, orang yang mati bunuh diri, Nabi tidak mau menyolatkan. Termasuklah yang pertama itu, solat tak mau. Tiba-tiba mati disolatkan. Enak betul. Dia saja tak mau solat. Apa semati mau disolatkan? Ke masjid tak pernah. Tiba-tiba mati ke masjid dia. Ya Allah. Bukan kasar Nabi. Iktibar. Jangan bilang Nabi itu kok gitu ya Nabi. Bukan. Orang yang tidak solat itu dicap oleh Allah mati dalam keadaan kafir. Kita saja yang masih mengakui dia Muslim. Apa dalilnya Ustaz? Man tarkus solata muta'ammidan faqad kafaro jiharo. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Siapa yang sengaja man tarkus solat, meninggalkan solat muta'ammidan, sengaja, tak ada uzur, tak ada halangan, enak saja dia tak solat, faqad, maka sungguh kata Rasulullah, kafaro jiharo, telah kafir secara terang-terangan. Itu Rasul yang bilang itu. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia telah kafir secara terang-terangan. Maka orang yang mati tetapi dalam hidupnya dia tak solat, dipandang oleh Allah matinya orang kafir. Tapi kita yang tidak tahu, solatkan aja lah karena dia Muslim, kan begitu. Berbaik sangka kita, silakan menyolatkan. Tapi dia yang mati itu dianggap kafir sebab dia sombong kepada Allah, sujud kepada Allah tak mau. Bukankah itu kesombongan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan orang jadi sombong? Apa sebabnya orang jadi sombong? Lahir tidak membawa apa-apa, mati pun tak membawa apa-apa. Lalu kenapa sombong? Ada sebabnya. Asbabul mutakabbirin, kata Rasulullah, sebab-sebab orang menjadi sombong. Hati-hati, hindari. Ada 4 orang bisa jadi sombong. Pertama kata Rasulullah, terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, asbabul mutakabbirin,
ziyadatul mal, bertambah hartanya, menjadi orang kaya, bisa membuat orang jadi sombong. Tapi bukan berarti orang kaya sombong. Jangan salah paham. Jangan pula terkejut pula bagi bapak-bapak ibu-ibu yang kaya-kaya. Di sini ada orang kaya? Banyak? Atau orang kaya semua? Amin, alhamdulillah ya Allah. Semoga semua yang hadir ini jadi orang kaya raya. Amin. Bapak ibu yang kaya-kaya, tapi orang kaya tadi. Hati-hati dengan harta, karena harta cenderung orang berubah. Itu sudah udah hukum alam. Kalau sudah kaya, orang sudah berubah. Cara bicaranya berubah, duduknya berubah. Kalau dilihat yang hadir ini cara duduk-duduknya, mana orang kaya nih. Ya kan? Pakaiannya juga berubah. Jalannya pun berubah. Biasa jalannya menunduk-nunduk, sekarang udah naik ke sini. Biasa ngangguk-ngangguk sama orang, Pak, Bu, sekarang yuk. Udah berubah. Harta bisa merubah orang, itu pasti. Tidak bisa dipungkiri, itu pasti. Dulu susah, payah, sekarang sudah makmur, sudah berjaya. Beda. Silakan berubah. Yang tak boleh berubah itu hati. Jangan menjadi sombong. Kenyataannya Rasul mengatakan asbabul mutakabbirin ziyadatul mal, sebab orang menjadi sombong itu karena kaya. Tapi banyak orang-orang kaya tidak sombong. Nabi Sulaiman kaya. Walaupun Nabi Sulaiman, kalau kita baca sejarahnya, sempat jatuh juga Bapak Ibu. Sempat Nabi Sulaiman itu jatuh kepada kesombongan. Pernah. Apa contohnya? Dia bilang sama Allah, Nabi Sulaiman, ya Allah, ikan-ikan ini biar aku ngasih makan. Sombong, mau dikasihnya makan ikan. Belum lagi binatang yang lain, ikan mau dikasihnya makan. Kata Nabi Sulaiman, dia sudah mampu, duitnya banyak, hartanya berlimpah. Jadi ikan-ikan di laut nih, semua di laut nih aku yang ngasih makan. Kata Allah, oke, silakan. Dikasih makan pagi, habis semuanya, disuruh jin-jin ikut juga mengumpulkan makanan. Habis semuanya, ikan masih banyak belum makan. Kata Sulaiman, kata Allah, sombong kau Sulaiman, belum seberapa kekayaanmu. Padahal Nabi Sulaiman itu kaya kalau dibandingkan dengan makhluk manusia seperti kita. Tapi di hadapan Allah, waduh, belum ada apa-apanya. Lalu Nabi Sulaiman bertaubat, minta ampun pada Allah. Ternyata Nabi Sulaiman bukan siapa-siapa. Sedikit baru. Bumi ini kecil. Bumi ini kecil. Satu bumi ini saja amat sangat kecil dibandingkan Jupiter saja. Jauh. Sedangkan planet-planet yang diciptakan Allah miliaran jumlahnya. Dari sekian miliar jumlah planet, satu planet kecil namanya planet bumi. Bayangkan. Dan miliaran planet itu di bawah langit satu. Di bawah langit satu. Sekian miliar bintang-bintang, planet-planet itu di bawah langit satu. Ada matahari, ada bulan. Bumi itu kecil, sangat kecil. Jarak bumi dengan planet lain sekian juta kilometer. Bumi dengan planet lain sekian juta kilometer. Planet dengan planet lain sekian juta kilometer. Ada miliaran planet. Betapa besarnya Allah. Itu baru satu langit.
Bagaimana langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, sampai aras, Sidratul Muntaha. Jadi kalau dilihat kita ini Bapak Ibu, bumi ini mungkin di hadapan Allah, ya mungkin di hadapan Allah itu sebesar debu. Bumi ini mungkin sebesar debu di hadapan Allah. Di bumi itulah kita tinggal yang sebesar debu itu. Asok pula kita merasa hebat. Nak melawan Allah pula. Itulah yang dialami oleh Fir'aun. Ana rabbakumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Ya Allah. Dihembus saja oleh Allah, mati itu. Makanya tak boleh sombong. Sombong itu hanya pakaian Allah. Al-Mutakabbir. Itu punya Allah. Jangan dipakai. Itu selendangnya Allah sombong itu. Ketika ada manusia memakai pakaian Allah itu, abghadul mutakabbirin. Aku sangat benci dengan orang sombong. Gara-gara harta yang aku berikan sedikit, lalu jadi sombong, maka nanti lama-lama dikafirkan Allah. Hati-hati. Jadi jangan sampai harta itu membawa kita jadi kafir. 2, ziyadatul ilmi. Orang itu kata Rasulullah bisa jadi sombong karena bertambah ilmu. Wah, bertambah ilmu, tambah pintar. Sejak mulai ikut taklim, di sini taklim, di sana taklim, di sana taklim. Oh, ada namanya jamaah lintas masjid, tiap malam pindah-pindah, subuh pindah-pindah, banyaklah ilmu sudah dapat. Wah, sejak berilmu dah merasa hebat. Wah, ini bahaya. Ya, dah. Sejak ikut taklim semua orang diceramainya. Dia paling benar, dia paling pintar. Ada juga orang Bapak Ibu baru 3 bulan belajar agama, dulu preman, dulu tak tahu dengan masjid, tobat, belajar agama, dah panjang jenggot, pendek celana, dah haram semuanya. Ini haram, ini haram, ini haram, ini bid'ah, ini subhat. Dia pula yang mengharamkan orang. Astaghfirullah. Orang dari kecil belajar agama, menuntut agama sampai kuliah tentang agama, tamat jadi sarjana, gak ada mengharam-haramkan orang. Ini baru ikut pengajian, itu pun dengar sambil ngantuk-ngantuk. Udah pintar pula dia. Itu sombong namanya. Tak ada wama itu minal ilmi illa qalila. Tak kuberikan kalian ilmu kecuali sedikit saja. Sepintar-pintar orang di dunia ini, sedikit ilmunya. Sedikit ilmunya. Rasulullah paling pintar karena disebut sebagai fatona. Fatona itu mukjizat. Kepintaran Rasulullah itu Bapak Ibu mukjizat. Itu beda Nabi dan kita. Kalau kita pintar itu mesti menuntut ilmu dengan susah payah. Kalau Nabi mukjizat, maka kepintaran Rasulullah tidak bisa disaingi oleh manusia. Tidak ada manusia di muka bumi ini lebih pintar daripada Rasulullah. Tidak ada. Kenapa? Mukjizat. Nabi tahu atas bisikan ilmu dari Allah apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tahu. Karena itu wahyu. Itu mukjizat dari Allah. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi kebenaran, wajib ditaati. Kalau apa yang dikatakan orang belum tentu. Walaupun dia profesor, menghafal semua ilmu, menguasai 100 bahasa dunia, kalau dia berkata belum ada jaminan dia benar. Tapi kalau Nabi yang berkata, wajib kita taat. Karena itu kebenaran, sebab itu wahyu dari Allah. Itu bedanya. Maka kepintaran Nabi itu tak ada yang menandinginya. Tapi Nabi tidak sombong. Jangan kita baru sedikit belajar ilmu lalu sombong. Siapa Rasul yang pernah sombong dengan ilmu? Tadi Nabi Sulaiman dengan harta bertobat. Ada juga Rasul Bapak Ibu, banyaknya ilmu, dia merasa pintar lalu jatuh kepada sombong. Ada yang tahu tidak? Nabi Musa alaihi salam.
Ana a'lamu biqaum, aku ini lebih pintar dari kaumku. Oh, marah Allah. Diutuslah oleh Allah Nabi Khidir. Itulah asbabnya kenapa Nabi Khidir itu dimunculkan oleh Allah untuk menjawab kesombongan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada yang lebih pintar daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Buktinya apa? Ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk ikut Khidir, jumpa anak dibunuh sama Nabi Khidir. Terkejut Musa, kenapa kau bunuh pula? Kata bahasa kitanya, kau tak tahu apa-apa. Berarti kau bodoh. Ya kan? Begitulah bahasanya. Nampak perahu dibocorkan sama Khidir. Kenapa pula kau bocorkan? Kau tak tahu. Ilmumu tidak sampai. Ketemu lagi rumah, dia hancurkan oleh Nabi Khidir. Kenapa pula rumah orang kau hancurkan? Kau tak tahu. Ternyata ilmu Nabi Musa belum ada apa-apanya dibandingkan Khidir. Lalu Nabi Musa bertaubat dan minta ampun. Jadi kalau ada orang yang merasa tinggi ilmunya, jangan sombong. Bapak ibu mau lihat orang sombong kena ilmu? Gampang, buka televisi, cik, debat minggu ini. Wah, tampillah orang-orang pintar, orang-orang cerdas, katanya dia pintar, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Lalu kemudian berbicaralah. Sudah mulai bicara, diadu oleh moderator. Itu kan entertain, Pak. Kita saja yang ditipu-tipu sama televisi itu. Itu entertain. Diadu sama moderator. Berkelahi dia. Taulah aku lagi. Aku menguasai. Wallah. Kau taman apa? Aku kuliah di luar negeri. Kau ini, kau itu. Hantam. Hasilnya apa? Tak ada. Hasil debat apa? Tak ada. Godok. Apa contohnya? Ijazah palsu tidak selesai. Berapa banyak orang berdebat di televisi? Keras-keras, ganti ini, ganti itu, dibantu pengacara ini, pengacara itu, pembela ini, pembela itu, sama godok. Sampai sekarang tidak juga selesai. Dan sampai sekarang ijazah yang jadi masalah itu tidak juga muncul. Udah berapa tahun berdebat? Maka dalam Islam tidak boleh berdebat. Yang boleh itu musyawarah, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam semua urusan, bukan berdebat. Kalau sudah berdebat, pasti orientasinya menjatuhkan lawan bicara. Debat itu memang gitu, menjatuhkan lawan bicara. Bagaimana dia bisa diakui bahwa dia paling hebat. Itu debat itu. Lahirlah kesombongan. Ada yang mengaku, saya ini ahli hukum. Wah, ahli hukum, ya. Sejauh mana ilmu hukum dia? Ya kan? Tapi menurut dia sudah hebat dia. Sombong. Kalau bahasa kasarnya, debat itu mempertontonkan orang-orang sombong. Coba dilihat baik-baik. Kalau musyawarah beda. Kalau musyawarah itu, apa pendapat Bapak, pendapat kita satukan. Mana titik temunya? Kalau ada yang membuat saran, membuat usul dalam adab musyawarah Islam, kalau usulan saya diterima, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau saran saya ditolak, alhamdulillah. Itu adab dalam musyawarah. Kalau kita tidak, saran kita ditolak, tersinggung. Usulan kita ditolak, tersinggung. Kalau dalam Islam bukan begitu. Usulan kita, saran kita ditolak, alhamdulillah. Kenapa? Bisa jadi kalau sempat diterima usulan saya, akan timbul mudarat besar. Akan terjadi kemudaratan, kehancuran.
Mungkin menurut saya baik, tapi ternyata timbul kerusakan. Allahu Akbar. Kalau sempat usulan saya ditolak, alhamdulillah. Kalau sempat diterima, innalillah. Jangan-jangan nanti usulan saya menimbulkan mudarat. Begitu adab. Kalau kita tidak, saya saran gini, saya usul begini, ditolak, sombong, keluar dia. Tersinggung saya. Padahal dia menyarankan usulan, baru bentuk usulan bukan perintah. Mengusul baru tak diterima orang, tersinggung dia. Itu tak pandai bermusyawarah namanya. Bermusyawarah itu menemukan beberapa pendapat, ketemu titiknya, mufakat. Itulah musyawarah mufakat. Lalu dapatlah kesimpulan, saling legowo. Kalau debat enggak, sampai selesai enggak selesai. Sampai tutup acara televisi, apa kesimpulannya? Enggak ada. Enggak ada. Kasus yang dibicarakan enggak selesai. Tapi sedikit banyak ada manfaat, ada. Kita penonton, bertambah pula ilmu kita. Oh begitu rupanya. Tapi kalau mencari hasil tak ada. Ya kan? Kan betul tuh. Setuju Bapak Ibu? Buktinya ijazah saja dah selesai. Karena bukan di situ penyelesaiannya. Nah Bapak Ibu, hati-hati dengan pintar, dengan ilmu. Orang bisa jadi sombong karena bertambah ilmu. Tak usah jauh-jauh lah. Anak kandung kita saja. Kalau sudah dia juara sekolah, dah pintar dia, emaknya dibodoh-bodohinya. Mama tahu apa? Sombong dia. Mama tahu apa? Mama nak sekolah, aku ni mahasiswa loh mak. Ondek mak. Yang ngajar kau ngomong nak ni mama. Mama ngajar kau ngomong. Ya, yang ngajar kau bicara nak mama. Kau pula bilang mama bodoh. Sombong. Betul tidak? Ya begitu. Orang kalau sudah berilmu, sudah pintar, punya kelebihan ilmu, udah merasa hebat. Hati-hati. Seharusnya pakailah ilmu padi. Semakin berisi, semakin tawaduk merunduk. 3. Ziyadatun nasab atau ziyadatul mansib. Orang sombong itu disebabkan bertambah naik pangkat jabatannya. Wah. Sejak jadi pejabat sudah semakin sombong dia. Susah kalau jumpa, susah kalau ketemu, tak mau lihat kita. Dulu seperti kita rakyat biasa, ngopi-ngopi sama kita. Sejak jadi pejabat, tak selepel lagi. Tak seleting lagi. Kita ngomong diacuhkannya. Sudah ada pejabat. Contoh, sejak jadi Pak RT. Ada Pak RT sini. Pak RT itu pejabat atau tidak? Pejabat. RT itu pejabat lapis 7. Ya Pak ya. RT itu pejabat negara. Jangan anggap enteng. Tinggi itu pejabat negara lapis 7. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW. Lapis 7. Tapi bukan Pak RT sini yang sombong. Itu baru RT. Tersinggung di pasar. Let tahu uang RT kok. Alah. Dia merasa dia punya jabatan, pangkat jabatan. Banyak orang ketika punya jabatan cenderung jadi sombong. Tapi tidak semua pejabat sombong. Jangan salah arti. Ya, silakan cari jabatan. Silakan kita menjabat. Dan kita orang Islam harus punya jabatan. Kenapa? Itu power, itu kekuasaan. Orang Islam harus berkuasa. Tapi ketika sudah diberikan amanah, kekuasaan haruslah bermanfaat untuk Islam dan untuk banyak orang. Jangan jadi sombong. Nanti Allah jatuhkan. Banyak orang setelah punya jabatan sombong, dijatuhkan oleh Allah. Hati-hati.
Ya, Bapak Ibu yang pernah menjadi pejabat atau sedang menjabat, jangan sombong karena jabatan. Dulu sama duduk sama kawan ngopi, setelah jadi pejabat, jadi gubernur, jadi presiden, ya biasa-biasa saja. Itu kan amanah, paling lama 5 tahun atau 10 tahun lah, udah jatuh lagi, selesai. Tugas kita selesai, tunggu pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Dan yang terakhir, sebab orang jadi sombong, ini yang paling berbahaya. Nah, ini bisa kena kita semuanya. Orang bisa jadi sombong, takabur, ziyadatut ta'ah, bertambah ketaatan, bertambah rajin ibadah, bertambah soleh. Kok bisa Ustaz? Orang rajin ke masjid jadi sombong. Itu dia yang perlu kita tahu. Di mana bisa sombongnya? Kok semakin taat semakin sombong? Ada. Iblis, Bapak Ibu, saya yakin tidak mempan menggoda Bapak Ibu berhenti sholat. Saya yakin tuh. Ke masjid aja rajin, tak mungkinlah berhenti sholat. Itu sangka baik saya. Tapi iblis akan memasukkan ke dalam hati kita ujub dan sombong. Wah, di kampung ni kaulah yang paling taat, paling soleh, jauh-jauh datang, tak pernah alpa, solat berjamaah, paling depan duduk. Kau orang hebat, di kampung ni kau yang paling taat. Wadah, masuklah dalam hati kan. Saya yang paling soleh di kampung ni. Sombong. Jadi macam-macam iblis tu masukkan hati kita, merusak amal kita. Tak mempan diberhentikan kita beribadah, dimasukkan kesombongan ke hati kita. Itulah yang menghancurkan amal kita. Sudah capek beramal, merasa paling taat, merasa paling soleh, timbullah merendahkan orang. Pulang dari masjid, pulang dari wirid, tengok tuh, subuh tak bangun. Apa itu? Wah. Orang pula dinilainya. Tengok tuh, wirid tak mau jadi apa besok? Astagfirullah. Ya, ada tidak dalam hati tersimpan itu atau sombong itu? Tak boleh. Tuh, oh kadang-kadang. Itulah iblis. Itulah iblis. Hebatnya iblis. Ditanamkan ke dalam hati kita, kita ni orang baik. Padahal belum tentu amal kita diterima Allah. Kenapa sombong? Perbaiki saja amal kita. Oh, orang mau beramal atau tidak, tidak ada urusan. Jangan menghibah orang. Jangan merendahkan orang. Orang tak pernah ke masjid. Itu tak pernah ke masjid tuh. Itu yang jadi apa besok tuh? Masjid dekat rumah dia, tak mau ke masjid. Kenapa? Emang kita sudah benar ibadah kita? Ya kan? Sedang makan-makan sarapan lewat orang tua, tak pernah sholat subuh tu. Astagfirullah. Tanpa kita sadari, itu merusak amal kita. Lama-lama kita jadi rupanya ketaatan bisa membuat orang jadi sombong. Ngajak beda. Yang ngajak itu adalah sama-sama ingin masuk surga. Ramai-ramai kita masuk surga. Yang tidak boleh itu merendahkan orang. Wa ghamtun nas, merendahkan orang. Orang tak pernah ke masjid diejek. Tak boleh. Si anu tu tak pernah ke masjid tu, malas dia. Entah besok gimana itu. Tak boleh. Tugas kita itu ngajak orang. Orang mau atau tidak terserah. Ya,
memperbaiki amal kita, belajar ilmu banyak-banyak, bagaimana ibadah kita benar. Udah, jangan kita merendahkan. Bisa jadi orang yang kita rendahkan itu sebelum dia mati dia bertobat. Dia bertobat, dapat hidayah, tiba-tiba datang kematian. Bisa jadi juga orang-orang yang rajin ke masjid dengan kesombongan mati su'ul khotimah. Wallahu a'lam. Paham Bapak Ibu? Nah, ada pertanyaan? Dipersilakan. Fitnah dan riba, bedanya. Ya. Ini kan kita kebaikan dia nih. Ya. Ngomong. Ya. Bukan kebaikan orang ataupun mungkin kesalahan orang. Ya. Jelaskan. Baik. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Al-Hujurat ayat 12. Ghibah itu kata Allah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Apa itu ghibah dan apa itu fitnah? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ghibah menceritakan kejelekan orang, ya, menceritakan kejelekan orang yang seandainya dia dengar, orang itu dengar dia marah, walaupun kejadiannya benar. Benar kejadiannya, kita tak bohong, kita menceritakan apa adanya. Itu namanya ghibah, bergunjing. Kalau kita ceritakan depan dia, dia tersinggung, itu namanya ghibah. Kalau fitnah, kita menceritakan kejelekan orang yang tidak dilakukan orang. Itu fitnah. Kedua-duanya tak baik. Orang berbuat, kita ceritakan keburukannya, benar, ghibah. Kalau tak benar, fitnah. Kedua-dua kena. Tapi kalau menceritakan kebaikan orang, itu namanya mengambil pelajaran, iktibar. Ghibah itu hanya boleh dua. Jadi ada ghibah dua boleh Ustaz? Ada. Jadi pengecualian nih, ghibah itu hanya boleh dua. Pertama, karena hukum. Saksi ditanya, betul saudara ini bapak lihat begini. Betul. Demi hukum dia boleh diceritakan kejelekannya di depan umum. Betul bapak menerima uang pemberian dia begini. Dia yang mengambil. Betul, saya saksi pak. Itu menceritakan kejelekan orang. Dia maling, dia mencuri, dia begini. Boleh demi hukum. Jadi boleh menceritakan kejelekan orang yang betul-betul dia lakukan untuk menegakkan hukum. Yang kedua, demi pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Seperti menceritakan kejelekan Fir'aun, kejelekan Korun. Itu ngambil iktibar. Allah sendiri yang bercerita. Bahkan Abu Lahab sekalipun diceritakan Allah dalam Al-Quran untuk pelajaran orang-orang berikutnya. Selebihnya dari itu tidak boleh menghibah keburukan orang. Kenapa? Karena keburukan kita sendiri belum tentu kita bisa menutupinya. Sibukkanlah memperbaiki diri, jangan sibuk memperbaiki orang. Wallahu a'lam. Ya Pak, ya. Silakan. Politik itu sunnah. Ingat, politik itu sunnah. As-siyasatul sunnah. Bahasa Arabnya politik itu siasat. Siapa yang paling hebat politiknya? Rasulullah. Dan semua Rasul berpolitik. Semua Rasul berpolitik. Apa contoh politik Nabi? Banyak orang penasaran. Apa contoh Nabi itu berpolitik? Bapak Ibu,
ketika Nabi di Mekah, ada tidak kekuasaan? Tak ada. Nabi masih lemah, pengikut masih sedikit, kekuatan tidak ada. Maka Islam tak berkembang di Mekah. Sebab itu disuruh pindah ke Madinah supaya dapat power. Selama di Mekah Nabi dilempar, marah enggak? Enggak. Kenapa? Kekuasaan tak ada. Nabi diludahi, Nabi dicaci maki, Nabi difitnah. Nabi diam, Nabi tersenyum, Nabi dituduh gila, difitnah, macam-macam. Nabi diam, Nabi belum punya power. Itu politik Nabi. Sehingga orang banyak masuk Islam karena melihat akhlak Nabi. Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang bilang Nabi itu mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang Nabi tidak pernah berbuat kejahatan. Apa tujuan Allah mendidik Nabi seperti itu? Supaya orang tertarik dengan Islam. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi susun strategi dari masjid ke masjid. Politik Nabi dibangun dengan masjid. Maka Nabi berpolitik di masjid. Jangan kita mau ditukar pikiran kita, didoktrin otak kita oleh pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran komunis bahwa masjid tak boleh berpolitik. Nabi berpolitik di masjid. Masjid pertama namanya Kubah, masjid kedua namanya Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itulah Nabi menyusun strategi semuanya, ekonomi, sosial, budaya, politik. Disitulah Nabi berkantor, menyusun strategi, mengatur peperangan, mendidik sahabat jadi tentara. Ketika Nabi berkuasa di Madinah 10 tahun, Fathul Makkah, balik ke Mekah, membawa tentara 10.000 pasukan. Semua orang Mekah menggigil ketakutan tanpa Nabi melakukan apa-apa. Setelah Nabi berkuasa, siapa yang masuk Mekah aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Masuklah Nabi ke Mekah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berlomba-lomba orang bertaubat. Para Nabi tak pernah mengancam, tak pernah melawan dengan peperangan tanpa ada darah yang tumpah. Mekah dikuasai. Kenapa? Nabi punya kekuasaan, power. Itulah dia politik. Politik Nabi tak sama dengan politik kita. Politik Nabi itu orientasinya adalah bagaimana agama Islam ini tegak, hukum Allah berjalan, dunia ini aman. Kalau tak ada politik, tak berdiri negara Arab Saudi. Siapa yang mendirikan Arab? Nabi Muhammad. Pertanyaannya, di mana Nabi berkantor? Baca sejarah. Ada Nabi punya istana kerajaan, Nabi punya istana presiden, istana kekuasaan. Tidak ada. Di mana kantor menteri-menteri Nabi? Tak ada. Di mana kantor gubernur Nabi? Tak ada. Kecuali di masjid. Pergilah ke Mekah, mana kantor Nabi? Tak ada. Masjid itulah kantor Nabi. Di kantor itulah, di masjid itulah Nabi berpolitik dan membangun strategi. Cuman setelah zaman berubah, politik sudah berubah. Bukan politiknya berubah, pelaku-pelaku politik yang sudah berubah. Bukan untuk menegakkan Islam. Banyak orang berpolitik untuk berkuasa kepentingan pribadi dan kelompok-kelompoknya. Itu pun bukan untuk menegakkan kebenaran, untuk hidup senang, untuk hidup bersenang-senang dan berkuasa di dalam politiknya. Lain daripada zaman Nabi. Jadi Bapak Ibu, bukan politik yang salah, sebab politik itu sunnah. Sama seperti pisau. Pisau itu berbahaya atau tidak? Hah? Kata siapa? Nah itu.
Tergantung siapa yang megang pisau. The man behind the gun. Itu bahasa kampung saya tuh. Jadi bukan senjata yang bahaya. Senjata itu dari besi. Apa bahayanya? Manfaat tidak ada, mudarat juga tidak ada. Kapan dia bermanfaat? Ketika dipakai. Kapan dia mudarat? Ketika dipakai. Tergantung siapa yang memakainya. Politik begitu juga. Politik itu tak ada bahayanya. Tergantung siapa yang memakai politik. Jadi kesimpulannya Pak, dalam Islam politik itu sunnah. Namanya siasat. Iya. Dan kita jangan anti politik. Kalau kita anti politik Bapak Ibu, disitulah kita dihancurkan. Jangan orang Islam berpolitik, ustadz jangan berpolitik, ulama jangan berpolitik, jangan berpolitik di masjid. Supaya apa? Supaya Islam jauh dari kekuasaan. Ketika Islam jauh dari kekuasaan, disitulah orang-orang kafir menghantam umat Islam. Kita saja yang tidak tahu. Apa tuh? Cerita politik di masjid. Masjid itu berdakwah. Masjid itu ngajak orang untuk ke akhirat. Ibadah Islam itu bukan nyuruh kita mati saja, ngurus jenazah, sedekah, tidak. Kekuasaan. Karena itu Nabi berkuasa. Nabi itu presiden. Nabi itu panglima perang. Nabi itu petani. Nabi itu pedagang. Semua ada pada diri Nabi. Oke? Jadi jangan anti politik. Yang tak boleh itu salah dalam berpolitik. Baik Bapak Ibu, saya rasa demikian. Waktu suruh sudah masuk. Dan insya Allah nanti kita sambung lagi macam-macam penyakit hati. Ini masih dua baru, ujub dan sombong. Dan sebab-sebabnya. Setelah habis nama penyakit hati, baru kita cari apa obatnya. Kan begitu kan? Insya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.